Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas dasar pengendalian mutu bahan asal pertanian bersama saya Alma Rahmawati. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengendalian mutu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan mutu dan pentingnya pengendalian mutu pada bahan hasil pertanian. Setelah dipanen atau ditangkap, bahan pangan itu akan segera mengalami serangkaian proses perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan mutu ini ada 4 faktor. Di antaranya, pertama yaitu kerusakan fisik, yang kedua kerusakan kimiawi, yang ketiga kerusakan biologis, dan yang keempat yang disebabkan oleh senyawa racun. Kerusakan fisik ini dapat dialami oleh bahan pangan yang dapat disebabkan oleh perlakuan fisik, seperti terbanting, tergencet, atau bahkan terluka. Nah, perlakuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya seperti memar, luka, dan adanya benda asing. Nah, untuk memar sendiri, dapat dialami oleh bahan pangan karena terpukul, terbanting, atau bahkan tergencet. Nah, buah-buahan yang bergesekan selama pengangkutan atau terjatuh selama pemindahan juga dapat menyebabkan terjadinya memar. Bahan pangan yang memar ini akan mudah mengalami proses pembusukan. Nah, rusaknya jaringan pada bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolitik. Ini di sini ada contoh gambar buah yang jatuh itu akan mengalami kerusakan fisik dengan ditandai adanya memar. Nah, dan yang kedua yaitu luka. Bahan pangan dapat mengalami luka yang diakibatkan oleh tusukan atau sayatan oleh benda tajam. Penggunaan seperti pengait pada saat mengangkat ikan hasil tangkapan itu dapat menyebabkan luka pada ikan. Nah, apabila tidak segera ditangani dengan benar, luka tersebut dapat menjadi jalan bagi mikroba pembusuk untuk memasuki bagian tubuh ikan dan merombak komponen yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu adanya benda asing. Adanya benda asing tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah sering mendengar atau mengalami sendiri adanya helaian rambut, pasir, atau kaki serangga pada makanan yang akan sedang kita makan, atau yang akan atau bahkan sedang kita makan, mohon maaf. Nah, konten saja keberadaan benda tersebut membuat selera makan akan menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nah, dan adanya benda asing ini merupakan salah satu kerusakan fisik dan akan mengurangi penurunan mutu dari bahan pangan tersebut. Kerusakan kimiawi. Penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan itu dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Nah, selama proses pencucian, banyak komponen senyawa kimia yang akan larut seperti beberapa protein, vitamin B dan C dan juga mineral. Di gambar yang pertama itu adalah kerusakan kimiawi yang disebut dengan autolisis. Autolisis itu adalah proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu sendiri. Proses autolisis ini terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase post rigor mortis. Fase post rigor mortis itu ditandai dengan ikan ini akan mengalami tekstur tubuh yang tidak elastis, sehingga apabila daging tubuhnya itu ditekan dengan jari, daging akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali pada keadaan semula. Nah, bila proses autolisisnya ini berlangsung lebih lanjut, maka daging yang ditekan tidak dapat kembali ke posisi semula. Artinya sudah mengalami proses penurunan mutu. Nah, proses autolisis ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekelilingnya. Apabila suhu yang tinggi, apalagi suhu yang tinggi, itu akan sangat mempercepat proses autolisis ikan yang tidak diberi es. Selanjutnya yaitu adalah oksidasi. Oksidasi ini adalah proses termasuk penurunan mutu. Ikan itu termasuk salah satu bahan pangan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak yang tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh ini adalah lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai utamanya. Nah, lemak demikian, jadi lemak yang tidak jenuh itu dia sifatnya tidak stabil dan cenderung mudah bereaksi. Biasanya produk pangan yang sudah mengalami oksidasi itu ditandai dengan adanya bau tengik pada bahan pangan tersebut. Terus yang ketiga yaitu browning. Browning adalah perubahan warna menjadi kecoklatan. Mungkin kita sehari-hari pernah
memotong buah apel yang tadinya berwarna putih akan berubah jika didiamkan terlalu lama, itu akan mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan. Nah, perubahan tersebut disebut dengan enzymatic browning atau browning enzymatis. Jadi, browning ini adalah perubahan warna menjadi kecoklatan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah senyawa pencemar. Adanya senyawa pencemar pada bahan pangan itu akan mempengaruhi rasa dan juga kenampakan. Nah, senyawa pencemar itu seperti merkuri, arsenik, dan juga pestisida. Nah, di gambar Ibu melampirkan gambar contoh ikan yang mati. Biasanya ikan ini tercemar oleh merkuri atau arsenik yang berasal dari limbah-limbah pabrik. Jadi itu akan berdampak pada penurunan mutu pada ikan. Kerusakan biologis pada bahan pangan dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan juga oleh mikroba pembusuk. Di slide sudah ditampilkan kerusakan biologis akibat yang dinamakan dengan burst belly dan juga oleh aktivitas mikroba yang merugikan. Burst belly sendiri merupakan peristiwa pecahnya dinding perut ikan yang disebabkan oleh aktivitas enzim. Nah, jadi ikan yang biasanya ini yang tertangkap dalam keadaan perutnya kenyang, maka pada saluran pencernaan ikan tersebut banyak mengandung enzim pencernaan. Nah, enzim tersebut merupakan gabungan dari enzim yang berasal dari bahan pangan atau mikroba yang hidup di sekelilingnya. Apabila tidak segera disiangi, enzim ini akan mencerna dan merusak jaringan daging yang ada di sekitarnya. Jadi, jika ikan tersebut tidak segera dibuang bagian dalamnya, itu lama-kelamaan dinding ikan ini akan pecah. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan burst belly. Nah, untuk aktivitas mikroba yang merugikan, mikroba ini terdiri dari mikroba pembusuk dan juga yang patogen. Mikroba pembusuk merupakan mikroba yang hanya menyebabkan pembusukan pada bahan pangan, sedangkan untuk mikroba yang patogen, selain membusukkan juga bisa membawa penyakit. Nah, salah satu bakteri pembusuk itu adalah Lactobacillus. Dan untuk contoh bakteri patogen yaitu Escherichia coli atau E. coli. Untuk senyawa racun biasanya dari produk pangan atau bahan pangan yang memang sudah diketahui bahwa pangan tersebut memiliki kandungan racun secara alami dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan keracunan, yaitu ada beberapa, di sini ada 3. Yang pertama adalah keracunan Ciguatera. Ciguatera ini banyak dialami bila seseorang itu mengkonsumsi ikan karang. Nah, ikan karang ini jenis racun yang dikandung oleh ikan karang antara lain brevetoxin, dinopsis toksin, asam domoik, asam okadaik, petronotoxin, asitoksin, dan isotoksin. Dan yang selanjutnya adalah tetrodotoxin. Tetrodotoxin ini adalah racun yang dikandung oleh ikan dari keluarga Tetraodontidae. Nah, ikan tersebut diketahui mengandung racun di bagian gonad, hati, usus, dan kulitnya. Nah, jenis ikan yang dikenal mengandung tetrodotoxin adalah ikan buntal. Yang ketiga yaitu keracunan kerang. Keracunan kerang akan terjadi apabila seseorang mengkonsumsi kerang yang mengandung senyawa racun. Kerang ini kan dia bersifat biofilter, sehingga kerang yang hidup di perairan tercemar racun atau logam berat itu akan berpotensi sebagai penyebab keracunan. Nah, selanjutnya, apakah bahan pangan yang semula tidak beracun dan aman dikonsumsi dapat berubah menjadi pangan yang beracun? Tentu bisa. Jadi ada 4 penyebab pangan ini bisa menjadi beracun. Yang pertama, karena pemanasan yang kurang sempurna. Pemanasan yang kurang sempurna ini dapat memungkinkan tumbuhnya mikroba merugikan dan akan melaksanakan aktivitasnya. Jadi, mikroba ini akan tumbuh dengan baik jika pemanasannya itu kurang sempurna. Misalnya pemanasannya kurang lama, itu bisa menyebabkan tumbuhnya mikroba.
Yang kedua, karena proses pendinginan yang kurang sempurna. Proses pendinginan yang kurang sempurna ini juga dapat memicu aktivitas mikroba yang merugikan. Proses pendinginan bahan pangan yang sudah dimasak itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 jam, kita akan mengkonsumsi kembali, sebaiknya kita panaskan ulang. Seperti itu, karena untuk mengurangi jumlah mikroba yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut. Atau bahkan bisa sampai mematikan mikroba yang terdapat pada bahan pangan tersebut atau pada pangan tersebut. Dan yang ketiga yaitu infeksi pekerja. Jadi infeksi pekerja ini juga dapat memicu perkembangan mikroba yang merugikan. Oleh karena itu, jika misalnya di rumah makan itu tidak diizinkan jika pekerjanya sakit karena nanti akan menularkan penyakitnya itu melalui makanan. Dan jika makanan tersebut tertular oleh penyakit dari pekerja dan dikonsumsi, itu akan menyebabkan berpindahnya penyakit dari pekerja tersebut ke konsumen. Dan yang keempat yaitu kontaminasi silang. Mohon maaf silangnya tidak tertulis. Kontaminasi silang. Kontaminasi silang ini terjadi antara bahan pangan dengan bahan mentah yang merupakan sumber mikroba. Jadi maksudnya kontaminasi silang ini dapat terjadi apabila misalnya kita menyimpan bahan pangan yang sudah diolah dengan bahan pangan yang mentah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bahan pangan yang sudah dimasak ini, yang tadinya sudah steril, sudah bersih, itu akan kontak lagi dengan dengan bahan-bahan yang belum dicuci misalnya. Nanti mikroba ini akan berpindah ke bahan pangan yang sudah diolah. Itu namanya kontaminasi silang. Selanjutnya, kenapa sih penting sekali untuk mempelajari pengendalian mutu dan bahkan pentingnya pengendalian mutu ini pada bahan hasil pertanian? Karena supaya terhindar dari kerusakan dan tetap terjaga mutunya sampai siap untuk nanti dikonsumsi oleh konsumen. Nah, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan juga keselamatan konsumen. Nah, jangan sampai konsumen mengkonsumsi bahan makanan yang sudah rusak atau sudah mengalami penurunan mutu yang pada akhirnya akan merugikan dan membahayakan konsumen tersebut. Nah, inilah arti penting dari perlu dilakukannya pengendalian mutu yang bermuara atau bertujuan akhir pada keselamatan, keamanan, dan juga kesehatan untuk konsumen. Nah, karena sudah di akhir